Allahumma nawwir wal iman kama nawarta samawati wal ardi syamsi wal qamar. Alhamdulillah, hadirin hadirat jamaah subuh yang sama berbahagia. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur panjang, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih tetap istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan melanjutkan kajian ahad subuh kita. Kepada Guru Ta kita ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah. Salawat dan salam atas junjungan kita kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasahbihi wa barik wasallam ajmain. Baiklah, untuk menghargai waktu, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan sama-sama saya mengajak para hadirin untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Andre Guru Ta dengan hormat disilakan al-an falyatafadhal mashkuran majura. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah, atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala jualah sehingga kajian kita subuh hari ini dapat berlangsung di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Materi kita subuh hari ini ialah peranan atau fungsi daripada amalan-amalan sunnat. Secara khusus yang akan dikemukakan pada hari ini ialah salat sunat rawatib atau di dalam bahasa Perancisnya sempajapa sepi utuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa amalan-amalan yang kita lakukan ada dalam posisi wajib, ada dalam posisi sunat. Nah sekarang apa peranan sunat itu? Amalan-amalan sunat itu mempunyai 3 peranan. Yang pertama ialah menjadi penambal atau penutup daripada amalan-amalan wajib yang kurang. Karena tidak mustahil ada amalan-amalan wajib yang lepas daripada kita. Karena sesuatu dan lain hal. Maka peranannya ini sunat adalah untuk menambah itu yang kurang atau menutupi yang kurang itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk memperberat atau memperbanyak isi timbangan amal kebaikan kita. Kalau sekiranya kita tidak ada yang kurang daripada amalan wajib, atau ada yang kurang tetapi sunatnya tadi ini sudah lebih sebagai penutup, maka tambahannya itu adalah untuk menambah berat atau menambah banyak timbangan amal kebaikan kita. Karena itu merupakan ukuran mengenai posisi seseorang hamba nanti di dalam surga. Itu yang kedua.
Peranan yang ketiga daripada amalan-amalan sunat ialah untuk lebih mendekatkan hamba kepada Tuhan. Karena semakin banyak amalan-amalan sunat yang dilakukan oleh hamba, maka semakin dekatlah ia kepada Tuhan. Sampai ujung-ujungnya menjadi kekasih Tuhan. Dan apabila menjadi kekasih Tuhan, maka ia mendapatkan berbagai fasilitas-fasilitas daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 peranan amalan-amalan sunat ini secara umum. Agak sih apa sih, Masya Allah. Afang. Yaro tradisi natori olota. Tutawadua ni puasai. Mebu ni tu afang. Kunuk ni tawe, mebu ni afang. Kure kegi apungan na ya afange. Yar aja we. Maka Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa. Wah, apa na tepuh. Itu ogi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ai apa nasana tepuh burung ya apa. Ya tu nabe buah apa kutawa dua di puasa. Sekarang kita bicara secara khusus mengenai salat sunat. Salat sunat yang paling mudah kita lakukan adalah yang disebut dengan rawatib atau pas sepi waktu. Karena kita tidak melakukan wudhu secara khusus, hanya kita siapkan diri kita untuk salat fardu, tapi karena ada waktu sehingga kita lakukan. Nah, berapa salat sunat rawatib yang dapat kita lakukan? Pertama, di dalam hadis Ummu Habibah dan hadis Aisyah, ini senada sama bunyinya. Hadis Ummu Habibah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai dan At-Tirmizi. Sedangkan hadis Aisyah diriwayatkan oleh An-Nasai. Di mana Ummu Habibah itu nama aslinya Ramlah. Ramlah ini istrinya Pak Aksa. Berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, Ma min abdin muslimin, tiadalah seorang hamba muslim yusalli lillahi ta'ala fi kulli yaumin, salat untuk Allah Ta'ala setiap hari sintai asrata rak'ah, 12 rakaat, tatawuan gair faridah, salat sunat, bukan salat fardu, illa banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah, kecuali Allah buatkan baginya istana dalam surga.
Di dalam riwayat Aisyah di mana mengatakan Nabi bersabda, "Man sabara ala sintai asyaratarka fil yaumi wal lailah." Siapa yang komitmen terhadap 12 rakaat dalam sehari semalamnya, dakhalal jannah, ia masuk surga. Kalau hadisnya Ummu Habibah dikatakan Allah buatkan istana dalam surga. Mana yang 12 rakaat itu? Dalam riwayat Abu Daud dilengkapi dengan mengatakan arba'atan qabla zuhri, 4 rakaat sebelum duhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudahnya. Wa raka'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat sesudah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya. Wa raka'ataini qabla salatil gadati, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Di sini menggunakan kata salatul gadat. Perlu kita ketahui bahwa salat subuh ini mempunyai 4 nama. Yang kita kenal di Indonesia, salat subuh. Kalau di tanah Arab, salat fajar. Oleh karena itu, dalam jam-jam waktu salat, yang digital itu tertulis duhur, asar, maghrib, isya, fajar. Jadi ditoke mak bunga-bunga. Maka itu tanah Mekah ini karena sempaja subuh tahu. Sempaja enggak boleh, sempaja fajar. Lalu ada di antara masyarakat kita yang memahami dikiranya lain salat fajar, lain salat subuh. Ini hanya penamaan. Salat subuh, salat fajar. Nah, di sini dikatakan salatul gadat. Kata Umar, salatul gadat, salat pagi. Ini maksud ini salat subuh. Ada lagi namanya yang keempat, salatul bard, salat dingin. Betul, ilana sesuatu itu nak kami nama cekek. Salatul gadat. Jadi sini 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Siapa yang komitmen melakukan ini, Allah buatkan istana dalam surga. Siaga biasa pada tahu gau tiri. Ada yang memahami dikiranya hanya ini salat-salat sunat rawatib. Sehingga umpamanya tidak melakukan salat sunat sebelum asar.
tidak melakukan salat sunat sebelum maghrib. Tidak melakukan salat sunat sebelum isya. Karena tidak ada disebut dalam hadis ini. Pertanyaan, apakah betul hanya itu salat-salat sunat rawatib? Perlu kita ketahui, hadis ini tidak membatasi salat sunat rawatib. Hanya menyebutkan siapa melakukan kelompok ini, siapa melakukan 12 rakaat, tidak mengatakan sunat rawatib hanya 12 rakaat. Tapi kalau siapa melakukan kelompok atau paket 12 ini, itu janji Allah, janji Rasulullah. Paket 12. 4 sebelum duhur, 2 sesudahnya, 2 sesudah maghrib. Tidak ada disebut asar. Dan maghrib dan maghrib hanya sesudahnya, tidak ada sebelumnya. 2 sesudah isya, tidak ada juga sebelumnya. 2 sebelum subuh. Yang jelas dalam hadis yang lain Allah mengatakan la salata ba'dal fajri hatta tatlu asy-syamsu wa la salata ba'dal asri hatta taghruba asy-syamsu. Tidak ada salat sesudah salat subuh sampai matahari terbit, dan tidak ada salat sesudah salat asar sampai matahari terbenam. Berarti di sini memang kosong. Tapi bagaimana sebelumnya? Bagaimana sebelum asar? Bagaimana sebelum maghrib? Bagaimana sebelum isya? Kembali saya katakan bahwa hadis tadi ini hanya menyebutkan bahwa siapa melakukan kelompok ini, paket ini satu set, dibuatkan baginya istana dalam surga. Nah sekarang, apakah hanya ini hadis yang berkaitan dengan salat sunat rawatib? Jawabannya ternyata tidak. Ada hadis yang menyebutkan secara umum. Ada juga hadis menyebutkan satu-satu setiap salat. Yang secara umum, umpamanya, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun. Liman sya'a. Di antara setiap azan dan qamat ada salat. Jadi ini bersifat umum. Setiap antara azan dan qamat ada salat. Diulangi 3 kali. Setiap antara azan dan qamat ada salat. Bagi orang yang mau melakukannya. Kenapa? Andai kata tidak ada kata-kata bagi orang yang mau melakukannya, bisa orang memahami bahwa itu wajib. Karena 3 kali diulangi. Setiap antara azan dan qamat ada salat. Setiap antara azan dan qamat ada salat. Setiap antara azan dan qamat ada salat. Kalau tidak ada tambahan mengatakan bagi orang yang mau melakukannya, itu menunjukkan sunnatnya. Jadi berarti boleh orang melakukan salat sunat sebelum asar yang tidak disebut tadi. Boleh orang melakukan salat sunat sebelum maghrib. Boleh orang melakukan salat sunat sebelum isya. Nah selain daripada ini, untuk setiap lagi salat, ada hadis-hadis yang menyebut untuk setiap lagi salat.
Contohnya, hadis yang juga diriwayatkan oleh Ummu Habibah. Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi mengatakan apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuhafidu ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramahullahu 'alan nar." May yuhafidu, siapa yang menjaga arba raka'atin, 4 rakaat qabla zuhri, sebelum salat duhur, wa arba'in ba'daha, dan 4 sesudahnya, haramahullahu 'alan nar, Allah haramkan baginya masuk neraka. Wah, masa ridu ya. Coba. Ya, ini sudah satu-satu, mulai duhur dulu kita bicara, duhur, asar, nanti. Jadi kalau tadi dalam paket 12, 42, kalau di sini 44. 44. Siapa yang komitmen melakukan itu, haramahullahu 'alan nar. Di dalam riwayat Abu Ayyub ini adalah sahabat di mana Rasulullah tinggal di rumahnya ketika hijrah ke Madinah. Karena seperti kita ketahui bahwa ketika beliau tiba di Madinah, semua sahabat menghendaki baginda di rumahnya tinggal. Karena Nabi waktu itu belum punya rumah, hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak punya rumah. Sahabat berebut, baraka, bulata monro. Tapi apa kata Nabi? Terserah ini, untanya disebut terserah ini, di mana nanti duduk, kegi rumah leku, punakku. Untanya itu putar-putar dulu, putar-putar. Baru duduk, Dewi sekedar ke bahasa Indonesia nama leku. Ya, lalu untanya ini berleku. Di depan rumah Abu Ayyub, lalu berdiri lagi, putar-putar lagi, kembali lagi ke situ, di situ lagi dulu. Nabi mengatakan di sini nih, di sini rumahnya Abu Ayyub. Apa kata Abu Ayyub ini? Bahwa Rasulullah pernah berkata, arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum duhur, laisa fihinna taslimun, yang tidak punya taslim, artinya 4 langsung. Tuftahu lahunna abwaabus sama, itu adalah kunci untuk terbukanya pintu langit. Lalu beliau melanjutkan dengan mengatakan apa?
Lamma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya, ketika baginda Rasulullah tinggal di rumah saya, menumpang di rumah saya, ra'aituhu yudimu arba'atan qabla dhuhri. Saya melihat baginda senantiasa selalu melakukan yang 4 rakaat itu sebelum duhur. Jadi ini adalah di samping sunnah qauliyah Rasulullah, sunnah ucapan Rasulullah, sunnah berdasarkan ucapan, juga sunnah berdasarkan perbuatan beliau. Ini menurut keterangan Abu Ayyub. Saya melihat beliau itu senantiasa komitmen dengan 4 rakaat sebelum duhur. Wakala, dan beliau berkata, innahu idza zalatis samsu futihat abu sama. Apabila matahari telah condong, maka dibukalah pintu-pintu langit. Fala yughlaqu minha babun, dan tidak ada satu pintu langit yang tertutup hatta yusalla ad-duhur, sehingga disalatkan salat duhur. Fa ana uhibbu ayyurfa ali fi tilka saati khairan, dan saya sangat senang akan diangkat ke atas itu amal saya. Sehingga beliau komitmen, kata Abu Ayyub, melakukan salat sunat duhur 4 rakaat sebelumnya itu. Karena pertimbangan pintu langit dibuka dan nanti ditutup setelah selesai salat duhur, maka ini sebelum salat duhur saya ingin ada amal saya naik ke atas. Alasan baginda Rasulullah. Jadi kesimpulan kita, untuk salat sunat duhur boleh kita melakukan yang dalam paket. Afdalnya kalau boleh yang ini, yang 4-4. Nah, bagaimana pula salat sunat asar? Di dalam paket 12 tidak ada disebutkan salat sunat asar. Kosong kasih arwah sarai. Dan riolona tang imun rina. Imun rina ipaham memang nih. Kita sudah pahami yang di belakangnya bahwa memang sudah ada hadis terkhusus menyebutkan bahwa tidak ada sesudah subuh sampai matahari terbit dan tidak ada sesudah asar sampai matahari terbenam. Tapi ini pun masih mau dibicarakan. Ternyata berdasarkan hadis khusus ada salat sunat sebelum asar. Tidak ada disebutkan dalam paket 12. Tapi dalam hadis tersendiri ada ketika bicara tentang salat sunat sebelum asar. Setidak-tidaknya ada 3 hadis yang menyebutkan salat sunat sebelum asar. Pertama, hadis dari Ibnu Umar di mana beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Ini riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban. Jadi bukan satu orang yang menulis dalam kitabnya hadis ini. Semoga Allah merahmati. Berarti ya lo doangnya kinabita.
Rahimallahu mra'an. Semoga Allah merahmati orang yang shalla qabla asri arba'an. Salat 4 rakaat sebelum asar. Jadi berarti ada salat sunnahnya asar. Nah, salat sunnahnya itu 4 rakaat. Keutamaannya pertama kan didoakan Rasulullah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang hamba yang melakukan 4 rakaat sebelum asar. Itu pertama. Yang kedua, dari Ummu Habibah lagi. Siapa tadi namanya Ummu Habibah itu? Ramlah. Yang ini apa akta itu. Ini anaknya Abu Sufyan. Ummu Habibah berkata, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla al-asri, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum salat asar, Allah buatkan istana baginya dalam surga. Wah, liwat payah. Jadi andai kata ada orang tidak bisa komitmen dengan yang paket 12 itu, nah jaga ini ya. 4 rakaat sebelum asar. Dari Ummu Habibah. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum asar, Allah buatkan baginya istana dalam surga. Yang kedua. Yang ketiga, hadis yang berkaitan dengan salat sunat sebelum asar. Dari Ummu Salamah. Di mana Nabi berkata, "Man shalla 4 raka'atin qablal asri." Siapa yang salat 4 rakaat sebelum asar. Jadi semuanya ini menyebut 4. Sudah 3 hadis yang kita sebutkan di sini tentang salat sunat sebelum asar, semuanya menyebutkan 4 rakaat. Siapa yang salat 4 rakaat sebelum asar? Dari Ummu Salamah. Haramallahu badanahu alan nar. Allah mengharamkan tubuhnya masuk neraka. Wah, hebat tuh ya. Haramallahu badanahu alan nar. Ini riwayat Imam Tabrani. Yang senada dengan hadis ini adalah hadis Abdullah bin Amr bin As. Di mana mengatakan Rasulullah pernah bersabda, "Man shalla 4 raka'atin qabla al-asri lam tamassuhun nar." Siapa yang salat 4 rakaat sebelum asar,
tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi senada dengan yang di atas tadi itu. Lalu dari Sayyidina Ali menyebutkan bagaimana cara Rasulullah salat sebelum asar itu. Kata Sayyidina Ali, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla asri arba raka'atin yafsilu bainahunna bitaslim. Ini riwayat Imam Tirmizi. Dari Sayyidina Ali, riwayat Imam Tirmizi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebelum asar 4 rakaat di mana beliau itu memisahkan di antaranya dengan salam, berarti dua-dua. Berarti dua-dua. Kalau tadi yang duhur ada riwayat mengatakan disambung. Kalau ini ada riwayat mengatakan dipisah. Lalu sesudahnya kita sudah tahu bahwa ada hadis yang menyebutkan bahwa tidak ada salat sunnahnya. Bagaimana? Maghrib. Detik maghrib. Pertama mengenai maghrib itu tadi. Adanya hadis yang mengatakan di antara setiap azan dan qamat ada salat. Kemudian yang secara khusus lagi menyebutkan hadisnya Abdullah bin Mughaffal. Ini ada dalam Bukhari Muslim. Di mana Nabi mengatakan apa? Sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi, raka'ataini liman sya'a. Salatlah kalian sebelum maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. 2 rakaat sebelum salat maghribnya. Sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, liman sya'a. Itu dalam Bukhari. Kemudian dari Abdullah bin Mughaffal sendiri juga mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla qablal maghribi raka'ataini. Riwayat Ibnu Hibban. Dari Ibnu Abdullah bin Mughaffal mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada melakukan salat sunat sebelum maghrib 2 rakaat. Jadi hanya tidak disebut dalam paket 12, tapi dalam hadis tersendiri ada. Jadi bagaimana kira-kira pendapat orang mengatakan tidak ada salat sunat sebelum maghrib? Bagaimana kira-kira itu? Barangkali tidak ada kitab Sahihul Bukhari padanya. Kenapa? Karena ini riwayat Imam Bukhari.
Kemudian dari Anas mengatakan, laqad ra'aitu kibara ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna sawari indal maghribi. Ini dalam hadis Bukhari juga. Saya melihat sahabat-sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berlomba-lomba ke tiang masjid apabila maghrib. Di dalam hadis yang lain, Anas mengatakan, kunna bin Madinah. Kita di Madinah, faiza azan al muazzin. Apabila muazzin azan li salatil maghrib, untuk salat maghrib, ibtadiru as-sawariyah. Mereka berlomba-lomba ke tiang. Faraka'u raka'ataini. Lalu mereka melakukan salat 2 rakaat, hatta anna rajulal garib, hingga orang asing yang kebetulan singgah liadkhulal masjid, masuk masjid, fayasibu anna salata, lalu mengira bahwasanya salat maghrib kada suliat, sudah selesai. Min kasrati mayusalliha. Ini riwayat Imam Muslim, karena banyaknya orang yang melakukan itu. Ini ceritanya Anas, bahwa kalau muazzin telah selesai azan maghrib, mereka berlomba-lomba ke tiang. Kenapa? Karena kalau kita salat itu disunatkan ada pembatas di depan kita. Sehingga itulah sampai berlomba-lomba menuju ke tiang. Di situ salat. Di belakang tiang itu. Karena banyaknya katanya Anas melakukan ini, sampai kalau ada orang asing yang singgah, bari kuran ini mah sempajat tahu ya. Dikiranya orang sudah selesai salat maghrib. Karena ramainya orang melakukan salat sunat itu. Ini salat sunat sebelum maghrib. Sementara yang sesudah maghrib sudah ada masuk dalam paket 12 tadi itu. Salat sunat sesudah maghrib. Lalu isyanya. Isyanya tadi untuk sebelumnya tidak ada dalam paket 12, tapi ada di dalam hadis mengatakan di antara setiap azan dan qamat ada salat. Antara setiap azan dan qamat ada salat. Kemudian yang ada disebutkan sesudah Isya itu tadi ada masuk dalam paket 12. Nah, ada riwayat yang menyebutkan ini. Dari Abu Ayyub, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, arba'un qabla dhuhri laisa fihinna taslim. Ya, ini sudah tadi. Mana yang ada menyebutkan isyanya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib. Rasulullah SAW berkata, "Man shalla qabla dhuhri 4 raka'atin ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi wa man shallahunna ba'dal isya'i kamislihinna min lailatil qadri."
Juga diriwayatkan oleh Anas hadis yang serupa, di mana Nabi bersabda, arba'un qabla duhri, 4 sebelum duhur, karba'in ba'dal isya'i, sama dengan 4 sebelum isya, warba'un ba'dal isya'i, dan 4 sebelum isya, sesudah isya, kaidlihinna milailatul qadri, sama dengan nilainya pada malam turunnya Lailatul Qadri. Di dalam hadis Al-Bara, di mana Nabi mengatakan, man shalla qabla dhuhri 4 rakaatin, siapa yang salat sebelum duhur 4 rakaat, ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi, maka itu dinilai sama dengan salat tahajud pada malam harinya. Artinya apa? Kalau salat sunat sebelum duhur ini kita lakukan 4 rakaat, di samping hadis-hadis yang sudah disebutkan tadi, maka bernilai sama dengan salat tahajud. Jadi siapa yang belum bisa salat tahajud, upayakan lakukan ini. 4 rakaat sebelum duhur. Nilainya kata Rasulullah sama dengan nilai salat tahajud. Sementara siapa melakukan 4 rakaat sesudah salat isya, sama nilainya dengan pada malam turunnya Lailatul Qadri. Kalau dilakukan 4 rakaat sesudah isya. Jadi ini keutamaan-keutamaan semua. Wa man sallahunna ba'dal isya'i kamislihinna min lailatul qadri. Ini riwayat Imam At-Tabrani. Sementara untuk salat subuh, riwayat hanya menyebutkan 2 rakaat. Salat sunat sebelum subuh. Di mana Nabi mengatakan apa? Rakaatal fajri, menggunakan kata fajar. Rakaatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia bersama isinya. Bukan Makassar bersama isinya. Tidak usah cari-cari untuk jadi wali kota. Jadilah wali dunia dengan salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Masya Allah. Inilah salat-salat sunat rawatib. Lalu yang 4 rakaat itu bagaimana tadi? Kalau untuk salat sunat duhur tadi itu bisa digabung. Kalau asar dipisah. Salat sunat yang isya ini yang keempat dipisah. Ya. Tapi andai kata orang mau pisah semua boleh-boleh saja, bukan larangan. Karena kadang-kadang juga ada orang bingung menghitungnya kalau langsung. Praktis kalau dua-dua, ya oke, enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah, bukan suatu kewajiban berharap seperti itu. Ya. Saya kira inilah bahasan kita mengenai salat sunnah rawatib. Mari kita lakukan yang terbaik. Nah, biasakan diri sampai menjadi rutinitas buat kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tentang peranan dan fungsi amalan-amalan sunnah, salat sunnah rawatib yang sangat secara detail diterangkan oleh Guru Ta. Nah, memang salat sunat ini adalah merupakan kebahagiaan dan keberuntungan kita seorang hamba di hari kiamat. Ada salah satu hadis Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapakah suka dan senang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, sesungguhnya dia cinta kepada saya
Man ahabbani, dan siapa cinta kepada saya, karena ma'i fil jannah, maka dia bersama saya masuk surga. Masya Allah. Ini peranan sunnah ini mempunyai 3 peran. Antaranya adalah satu, menjadi penambal bagi amalan-amalan wajib yang kurang. Masya Allah. Tentu di dalam kita melaksanakan sholat itu ada konsentrasi kita tidak khusus 100% sebagaimana manusia biasa. Inilah kehebatan ibadah-ibadah sholat sunnah ini, menjadi penambal, jadi menjadi sempurna. Yang kedua adalah untuk memperberat isi amalan-amalan kebaikan kita. Ya, pernah juga saya dengar guru waktu di Masjid Raya, saya ikuti pengajiannya, bahwa seperti itu sholat sunat isya itu pengajian pakai kitab kuning, 4 rakaat isya dapat pahala haji dan pahala mati syahid waktu itu. Yang ketiga, dapat menambah dekat seorang hamba kepada Allah sampai menjadi kekasih Tuhan, mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak disangka-sangkanya. Mungkin ya banyak sudah karomah dikasih dan sebagainya karena amalan-amalan sunnahnya. Ini banyak namanya Ummu Habibah di sini. Saya lihat Ustaz Dr. Habibah ini sudah siap-siap mau bertanya ini. Ya. Ya, jadi dipersilakan kepada jamaah. Iya. Jadi betul Ustaz Dr. Syahrir Habibah dulu, baru Dr. Insinyur Zainuddin. Silakan Ustaz Dr. Syahrir Habibah, Haji Syahrir Habibah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Pro sebagai pembawa acara, moderator, dan para jamaah yang lain. Sungguh menarik pada kesempatan ini, rasanya buat saya banyak hal-hal yang baru saya ketahui. Tapi ada beberapa pertanyaan, Pro. Yang pertama, karena begitu banyaknya salat-salat sunat yang bagus untuk kita laksanakan, apakah, pertanyaan saya, apakah dalam satu salat sunat itu bisa 2-3 niat di dalamnya? Karena begini, biasa kalau mau salat duhur, tidak sempat lagi untuk melaksanakan itu. Hanya mungkin bisa satu saja macam salat sunat sudah kamat. Jadi pertanyaan saya, apakah dalam satu salat itu bisa 2-3 niat di dalamnya? Ya. Yang kedua, tadi banyak juga disebutkan macam-macam salat sunat. Tetapi bagaimana dengan niatnya? Ya, niat itu kalau kita melaksanakan. Ya. Kemudian yang ketiga ini berhubungan juga dengan ini. Saya biasa melaksanakan perjalanan safari. Apakah dibolehkan itu? Saya laksanakan ini, saya belum tahu persis. Karena saya mau berjamaah dengan orang kampung begitu untuk salat duhur. Tetapi saya mau juga jamaah. Apakah bisa saya mengikuti 4 rakaat untuk salat duhurnya misalnya, karena saya mau jamaah, lantas saya melaksanakan salat asar itu 2 rakaat saja. Ya. Ini yang terakhir, yang mana lebih abdal? Ustaz, ini kita di masjid ini sering ya melakukan salat maghrib itu cepat, dia baca surah-surah pendek. Ya, mana yang lebih abdal ini kalau salat maghrib itu diperpanjang, karena memang ada orang yang mau datang itu supaya bisa dia juga dapat. Tapi di masjid ini kita Anda tahu apakah itu pendapat juga atau ada hadisnya bahwa salat maghrib itu bisa dipercepat, dan di sini sering saya juga biasa agak lambat mengikutinya karena cepatnya dia membaca itu surah-surah. Saya kira ini saya kan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Baik, langsung jawab. Yang pertama, bolehkah dalam satu salat 2 atau 3 niat? Gitu ya. Umpamanya kita masuk masjid, mau melakukan salat tahiyat masjid, baru mau melakukan salat sunat duhur, tapi melihat waktu kelihatannya hanya satu yang bisa dilakukan, maka yang dilakukan lebih utama akan ikut itu yang kecil. Yang dilakukan lebih utama ikut yang kecil. Dalam hal ini lakukan salat sunat duhurnya, maka tahiyatnya langsung ikut, walaupun tidak diniatkan. Begini ya, itu salat sunat tahiyat masjid, fungsinya adalah kita jangan duduk kecuali salat yang membuat kita duduk. Jadi dengan salat apa kita lakukan sudah masuk tahiyat masjid secara otomatis. Karena itu intinya jangan kita masuk langsung duduk, tapi harus salat yang membuat kita duduk. Nah, sehingga kalau ada salat sunat lain kita lakukan, otomatis tahiyatnya sudah gabung, walaupun tidak diniatkan. Kemudian mengenai niat, di dalam hati cukup. Saya salat sunat duhur, qabliyah, sebelumnya, ya, lillahi ta'ala, dalam hati cukup, Allahu Akbar. Itu kalau ada diucapkan itu untuk melengkapi. Tetapi semua ulama sepakat bahwa niat itu tempatnya hati. Jadi kalau sudah benar di hati, sudah benarlah niat itu. Sampai dikatakan apabila secara kebetulan lain yang diucapkan, lain di hati, maka yang diiktibarkan adalah yang di hati. Kalau yang di hati benar, benarlah dia. Walaupun yang di mulut salah. Sebegitu peranan yang di hati. Umpamanya, dia salat sunat duhur. Tapi ini dia ikuti dengan ucapan, usalli sunat al-asri. Padahal dia salat sunat duhur. Dalam hatinya memang salat sunat duhur. Maka tetap sah. Tapi kalau kebalikannya yang terjadi, ya tidak sah. Umpamanya, dia salat sunat duhur. Ya. Lalu, ucapannya salat sunat duhur, tapi hatinya salat sunat asar. Oh, tidak sah salat sunatnya. Itu menunjukkan bahwa yang diiktibarkan dalam niat ialah yang di hati. Selama yang di hati sesuai dengan yang kita lakukan benar, tapi apabila berbeda yang di hati dengan yang kita lakukan, maka tidak sah. Itu mengenai masalah niat. Ketiga. Ya, saya niat salat sunat asar 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Ya, 4 rakaat, rakaatnya disebutkan. Kecuali salat fardu tidak perlu diucapkan rakaatnya. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan salat duhur pasti 4 rakaat. Jadi itu 4 rakaatnya hanya melengkapi, tapi tidak perlu. Jadi boleh orang ringkas saja. Saya berniat salat duhur, lillahi ta'ala, selesai. Adaan lillahi ta'ala. Ya. Kecuali kalau makmum harus disebutkan makmumnya. Kalau makmum harus disebutkan makmumnya. Ya, jadi kalau salat sunat disebutkan rakaatnya karena bisa 2, bisa 4. Tapi kalau salat fardu tidak perlu disebutkan. Cukup salat duhur. Ya, begitu juga umpamanya kalau di kasrah, cukup mengatakan kasrah sudah oke, berarti 2 rakaat. Tidak ada kasrah, tidak 2 rakaat. Jadi kalau mutlak tidak perlu diucapkan. Ya, hanya itu mengatakan kasrah sudah selesai. Ya. Lagi.
Ya, oke. Kalau kita musafir, singgah di satu masjid yang kebetulan lagi orang mau salat. Sedangkan kita musafir, kita wajib mengikuti salat mereka ketika kita berjamaah dengan mereka. Wajib. Tetapi setelah selesai dan kita salat sendirian nanti untuk asarnya, oke. Jadi sudah benar yang Bapak lakukan itu. Kita kasrah 2 rakaat. Hanya waktu ikut sama jamaah tidak boleh kita kasrah. Ya, itu anunya. Jadi salat orang musafir apabila ikut sama jamaah di satu tempat, dia harus mengikuti salat mereka. Artinya menyempurnakan. Kalau sudah tidak ikut, oke, dia kasrah. Kasrah. Kecuali kalau imam. Kalau dia jadi imam, maka pilihan. Boleh dia mempertimbangkan jamaah sehingga melakukan sempurna, baru nanti di belakangnya kasrah. Boleh juga langsung kasrah. Tetapi dia sampaikan dulu kepada makmum bahwa saya ini akan kasrah jamaah, jadi setelah 2 rakaat kalian lanjutkan. Saya akan selesaikan dan mengambil salat asar. Itu kalau imam. Boleh 2, boleh dia mengikuti ya salat mereka dulu baru kasrah. Ini bagi orang musafir. Kemudian oh ya, mengenai memang ada aturannya itu sebenarnya mengenai pangumpu. Pangumpu itu yang pendek memang maghrib, yang panjang subuh, yang sedang-sedang isya. Ya, dengan yang lainnya. Itu aturannya memang begitu. Kemudian bahwasanya membaca satu surah secara lengkap walaupun pendek lebih afdal daripada membaca 1 atau 2 ayat yang tidak sempurna. Dari segi afdal, keutamaan. Hanya menjadi masalah itu karena makmum rata-rata ingin yang ayat-ayat yang dibaca imam. Kemudian ya imam juga ada yang begitu. Tapi secara afdal, ya satu surah yang sempurna dibanding dengan 1-2 ayat. Apabila sama yang pendeknya ini dengan yang ini, maka lebih afdal ini. Kenapa? Karena ini satu set lengkap. Sementara ini sepotong. Umpamanya makan ikan tidak sempurna. Ya hanya dimakan ekornya atau umpamanya begitu. Kalau ini satu set sempurna, itu lebih afdal. Makanya ulama-ulama dulu itu selalu ayat pendek yang dibaca. Ulama-ulama dulu itu semuanya begitu. Ya, semuanya begitu. Ya, jadi memang aturannya itu untuk salat maghrib adalah surah-surah pendek. Ya, kemudian yang sedang-sedang isya, kemudian subuh yang terpanjang, yang panjang kalau subuh. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya hanya konfirmasi saja, Kang. Melihat kebiasaan kita di masjid ini ada saya lihat sholat terbit dan ada juga sholat duha. Terus saya juga belum pernah baca anunya, apakah hadisnya atau petunjuknya, tapi karena itu kebaikan saya juga lakukan. Cuma kadang-kadang teman mengatakan tinggal mau lewat waktunya salat terbit, coba-coba mianut salat. Ya. Nah, setelah itu katanya kalau lewat tinggal salat duha. Pertanyaan saya apa bedanya, atau memang
bisa berbeda Isra dengan sholat duha? Itu yang pertama. Yang kedua, kadang saya melihat orang yang terlambat datang di awal waktu pada subuh, sehingga imam mungkin sudah 1 rakaat, tapi dia juga tidak mau lepas sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi dia ngambil sholat sunnah dulu baru ikut. Ada juga yang melakukan setelah sholat subuh. Yang kedua. Yang ketiga, saya sering melakukan perjalanan dan pernah juga saya ikut syekh dari Mesir dulu itu. Saya melihat ketika kita di dalam perjalanan, hampir tidak pernah kita salat sunat rawatib itu. Begitu habis langsung Allahu Akbar. Apa memang tidak perlu itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini pertanyaan terakhir. Yang lainnya ditunda, nanti pengajian akan datang. Waktu yang membatasi kita. Harus ada batasan waktu. Nanti pengajian akan datang. Ini pun sebenarnya yang pertanyaan pertama itu memerlukan satu pengajian. Mengenai salat isyraq, salat duha itu memerlukan satu pengajian, dan mungkin itu sekaligus nanti dibacakan itu zikir-zikirnya, diikutkan, dicetak untuk kita baca. Ini yang pertama tadi itu, salat isyraq dengan salat duha. Kemudian yang kedua, yang melaksanakan terlambat sholat sunat subuh, dia ambil sholat sunat subuhnya dulu, ya. Baru ada biasa kejadian di sini, nggak usah disebut namanya. Ondare. Biasa kejadian. Ya, biasa. Ini semua ijtihad. Ijtihad masing-masing. Aturannya salat sunat itu ialah kalau sudah qamat tidak boleh lagi salat sunat. Kalau sudah qamat. Kalaupun kita salat sunat sebelum qamat, apabila kita yakin bahwa saya tidak dapat salat jamaah, kalau saya selesaikan salat sunat saya, itu dibatalkan salat sunat itu. Lalu ikut salat jamaah. Jadi andai kata ada orang yang terlambat, maka salat sunatnya nanti diqada setelah selesai salat fardunya. Nah, bolehkah diqada salat sunat? Kemudian bolehkah mengqada pada waktu larangan? Kan salat subuh tadi dikatakan tidak ada salat sunatnya. Nabi mengatakan salata ba'dal fajri hatta tatlu asy-syamsu wa la salata ba'dal asri hatta taghruba syamsu. Tidak ada salat sesudah salat subuh hingga matahari terbit, dan tidak ada salat sesudah salat maghrib, salat asar hingga matahari terbenam. Itu tidak ada salat sunatnya. Tetapi tetap boleh ada salat tertentu. Yang mana? Pertama, mengqada. Apakah salat fardu atau salat sunat? Sekarang pertanyaan, bolehkah diqada salat sunat? Salat fardu wajib diqada. Dan mengqada salat fardu atau wajib tidak mengenal waktu larangan. Ini, mengqada salat tidak mengenal waktu larangan. Fardu atau sunat. Kejadian pada diri Rasulullah. Pernah salat sunat sesudah salat asar. Kalau tidak salah, Ummu Salamah, istrinya, melihat, tanya, salat apa ini?
Pertanyaan, salat apa ini? Kan tidak ada salat, tapi ini kenapa ada salat ini? Salat apa ini? Lalu Nabi mengatakan, ini adalah salat sunnah dulu saya tadi yang tidak sempat saya lakukan karena ada tamu. Ada tamu yang menghalangi, saya tidak sempat. Ternyata beliau lakukan sesudah salat asar. Jadi di sini kita pelajaran besar bahwa ternyata pertama salat sunat bisa juga dikada. Kemudian yang kedua, tapi hukumnya tetap sunat. Kalau orang mau lakukan, oke, tidak jadi masalah karena namanya sunat. Tetapi kalau mau, oke. Kemudian pelajaran yang kedua, ternyata mengqada salat tidak mengenal waktu larangan. Yang boleh dilakukan pada waktu larangan itu sesudah salat subuh, ya sesudah salat asar adalah yang pertama ialah salat yang penyebabnya lebih dahulu. Salat yang penyebabnya lebih dahulu. Seperti tadi ini mengkadakan penyebabnya lebih dahulu. Ya, kemudian yang penyebabnya lebih dahulu. Apalagi contohnya, salat jenazah. Kan kita di tanah suci tidak mengenal waktu itu. Setiap waktu ada saja orang di sana. Karena penyebabnya lebih dahulu matinya, baru disalatkan. Ini tadi lebih dahulu waktunya, lalu tidak sempat dilakukan, dan sekarang baru dilakukan. Itu salat yang terlebih dahulu penyebabnya. Kemudian yang kedua, yang lebih dahulu lagi, ialah salat sunat wudu. Lebih dahulu berwudunya. Lebih dahulu berwudunya, baru salat sunatnya. Jadi salat sunat wudu boleh pada waktu larangan. Ya. Kemudian yang bersamaan waktunya. Apalagi yang bersamaan waktunya, salat sunat tahiyat masjid. Salat sunat tahiyat masjid, kayak kapan masuk di masjid? Salat sunat tahiyat bersamaan waktunya. Ya. Jadi itu yang boleh dilakukan. Ya, kemudian di Mekah. Pengecualian di Mekah. Kalau di Mekah tidak mengenal waktu larangan. Karena ada hadis Nabi mengatakan, wahai anak cucu Abdul Muthalib, jangan larang seseorang melakukan salat atau tawaf di Baitullah kapan saja, siang atau malam. Jadi berarti pengecualian. Nah itu yang boleh dilakukan. Jadi ada salat yang jelas tidak ada salat sunatnya. Ya, kemudian yang tidak boleh juga salat yang di belakang penyebabnya. Yang di belakang penyebabnya. Contohnya apa? Salat sunat safar. Itu tidak boleh dilakukan pada waktu larangan karena belum lebih di belakang penyebabnya. Musafirnya lebih di belakang. Jadi kalau kita mau melakukan itu, ya hanya doanya dibaca. Salatnya tidak. Karena lebih di belakang penyebabnya. Ya ini mengenai salat sunat ini. Jadi tadi itu, ya kalau sudah salat orang tidak boleh lagi melakukan salat sunat, nanti sesudahnya dikada. Ini Jumat yang lalu, bukan ya Jumat kemarin ini, begitu yang saya lakukan di Al-Markas. Gara-gara apa? Jalan sunut tertutup, putar-putar tertutup lah itu. Akhirnya keliling-keliling tahu baru dapat jalan masuk ke Al-Markas, orang sudah salat, terlambat salat sunat. Akibatnya nanti setelah salat fardu baru melakukan salat sunatnya. Ya. Bagaimana sudah selesai? Ya, kita tutup. Selesai. Baiklah, kami minta kepada Andre Guruta untuk mendoakan dalam akhir kajian kita ini. Di antaranya adalah ketua takmir kita yang biasa duduk di tengah-tengah, tidak ada. Sekarang ada di Rumah Sakit Wahidin. Karena ya sudah ada di rumahnya. Ketua takmir kita, Dr. Haji Amir Shonen, karena stroke kedua. Mbak juga Pak Ketua Yayasan kita doakan, dan yang lain-lainnya yang tidak sempat kita ketahui penyakitnya. Staf Dr. Haji Amir Shonen yang Ketua Takmir, Pak Ketua Yayasan, dan yang Yayasan dalam keadaan ya. Oh, Haji Muhsin juga, Haji Muhsin jamaah kita. Ada ya, dan yang lainnya yang tidak sempat kita. Ya, saya kira demikianlah
kajian kita pada kesempatan ini. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah dan akan ditutup doa oleh anggota dengan hormat disilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alamin hamdan kafi ni'amahu wa kafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin an-nabil mab'usi rahmatil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluk bi anna nashhadu annaka antallah. La ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal qayyum wa anatil wujuhil qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabban nas azil ba'sa washfi azil ba'sa washfi azil ba'sa washfi anta syafi wa afi antal muafi wa afi antal muafi wa antal muafi la shifa illa shifa la shifa illa shifa la shifa illa shifa shifa la yughadiru sakman wala alama shifa la yughadiru sakman wala alama shifa la yughadiru sakman wala alama bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.